Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk kita mulai belajar pada hari ini, untuk lebih berkahnya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Huda ya? Ya. Silahkan Huda, pimpin doa dulu Huda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat bagi kita nanti. Amin. Nanti mulai. Doa selesai. Oke, untuk anak-anak kelas 11A yang berguru banggakan, ada enggak yang enggak masuk hari ini? Siapa yang enggak masuk? Dua orang atas nama siapa? Nurzilwati dan siapa? Wahyu Nova. Ya, oke. Berarti dua orang ya. Dua orang enggak masuk. Oke, untuk selanjutnya, mudah-mudahan nanti yang enggak masuk, mungkin dia kurang sehat ya. Mudah-mudahan cepat sehat nanti ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar ya, pelajaran PKN. Materi sekarang kita tentang gotong royong ya. Kita gotong royong dalam berbagai kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, terkait dengan materi tentang gotong royong, pernah enggak kalian melakukan tindakan gotong royong? Pernah. Seperti apa yang pernah kalian lakukan? Seperti bangunan masjid. Bangunan masjid. Siapa lagi? Bersih-bersih. Apa lagi? Bangunan rumah. Bagus. Apa lagi? Bangunan masjid tadi sudah. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke nanti ya. Nah, terkait dengan itu, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi diharapkan untuk berdiri semuanya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung satu Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungnya nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali ya. Oke, terkait dengan materi kita tentang pelaksanaan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari ya. Pelaksanaan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya itu adalah setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis kegiatan gotong royong di berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat dalam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan materi kita hari ini, nanti kita akan guru nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau biasa dikenal dengan PBL, di mana menggunakan model ini nanti kita akan memberikan kalian nanti satu permasalahan, kemudian nanti kalian akan menganalisnya. Itu model problem based learning, pembelajaran yang berbasis kepada masalah nanti ya. Oke, kemudian bisa dipahami? Oke, terkait dengan materi kita hari ini, kira-kira menurut kalian apa sih itu gotong royong dulu? Oke, silakan angkat tangan ya, angkat tangan. Silakan Patan. Oke, gotong royong itu adalah kerjasama antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Sebelum kita lebih masuk lagi ke materi kita lebih dalam, kita mau tahu dulu sampai sejauh mana kemampuan kalian. Kenapa kita tuh harus bergotong royong? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan angkat tangan. Kenapa kita harus melakukan gotong royong? Oke, silakan Zarafatul Kolbi. Baik, seperti yang didefinisikan oleh teman kita tadi bahwa gotong royong itu adalah antara individu kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Jadi, kenapa kita harus melakukan gotong royong? Kita tidak bisa melakukan apapun itu dengan sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Oke, luar biasa. Standarnya bahwa kita itu harus melakukan gotong royong sesama manusia. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu dong. Oke, jadi karena kita adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun dengan tindakan gotong royong. Kita tuh bisa melakukan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, bisa di lingkungan sekolah, masyarakat, dalam keluarga juga bisa. Jadi tidak ada yang bisa hidup sendiri ya, karena kita adalah makhluk sosial. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya, boleh kalian minum tapi tidak boleh makan atau yang lainnya. Ada beberapa kesepakatan ya. Oke, ini ada salah satu video Bu Guru sudah siapkan ya, Bu Guru siapkan. Ini adalah contoh pelaksanaan gotong royong di lingkungan sekolah. Karena tadi Patan tadi sudah menyampaikan ke kita semua bahwa gotong royong itu bekerja sama ya, bekerja sama, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Luar biasa. Oke, silahkan disimak dulu ya video yang ini. Disimak dulu videonya. Ini adalah salah satu contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekolah. Tidak mau dia. Nanti dari tayangan video ini Bu Guru akan nanti kasih 2 pertanyaan ya. Kasih 2 pertanyaan, silahkan disimak dulu videonya. Baru nanti kita akan memberikan pertanyaannya. Pertanyaan sangat sederhana. Bisa dilihat dari belakang? Jelas? Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah cukup? Oke, cukup ya. Kita cukupkan dulu videonya. Anak-anak ya, setelah kalian menyimak dari video pembelajaran tentang gotong royong tadi,
dari video tadi kira-kira apa yang bisa kalian pahami setelah menyimak itu ya. Nah, Bu Guru ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini tentang ya, apa yang bisa kalian pahami dari tayangan video tersebut? Mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan kepada kita semua? Silahkan. Silahkan angkat tangan ya. Angkat tangan. Tadi kita udah nonton tadi video format tadi itu. Nah, kira-kira apa yang sudah kalian pahami dari tayangan tersebut? Tentang apa? Kemudian kita seperti apa? Bagaimana gitu. Nah, ini mengapa kita perlu melakukan hal tersebut? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, Patan. Oke, yang pertama apa yang bisa kita pahami dari tayangan video tersebut? Seperti yang kita lihat tadi bahwa dari video tersebut kita melihat teman-teman kita yang sedang melakukan gotong royong. Di sana kita dapat mengetahui banyak sekali manfaat dari gotong royong itu. Yang pertama, langsung saja masuk ke soal kedua, kenapa kita melakukan hal tersebut. Yang pertama untuk meningkatkan kerjasama kita antara teman-teman. Terus yang kedua, dari kegiatan gotong royong itu kita kayak meningkatkan solidaritas antara kita sama teman. Jadi dengan begitu kita saling merangkul dan tidak ada teman-teman yang di sana yang kayak maksudnya kayak terdiskriminasi dengan lupa. Oke, luar biasa. Kasih apa dulu Pak Tan, ayo. Luar biasa. Oke ya. Mantap, keren ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, karena tadi sudah kalian menyimak contoh video pembelajaran tentang gotong royong. Nah, sekarang kita akan membagi kalian kelompok ya, menjadi 6 kelompok secara heterogen. Masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Silakan kumpul sama kelompok masing-masing dulu. Silakan kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, silakan. Langsung dah ke belakang. Terposting, jangan dikeluarkan. Oke, ada belakang, ada apa-apa. Oke, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ini kelompoknya nih. Oke, ini mana kelompoknya? Oke, Bu Guru sudah siapkan ini papan anggota kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan diperhatikan. Kalian sudah dibagikan menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian Bu Guru akan bagikan kalian LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Nah, di sini di LKPD ini nanti silahkan kalian analisis ya terkait dengan penerapan gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ini ada perbandingannya. Perbandingannya apa? Antara yang dulu dengan yang sekarang. Ada pendak perbedaannya, ada pendak perubahannya penerapan gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari antara yang dulu dan yang sekarang ya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Diputar aja bangkunya biar nyaman. Nah, biar nyaman. Ya, oke. Silahkan kalian diskusikan dulu terkait dengan itu. Diperhatikan dulu masing-masing LKPD-nya. Oke, sudah dapat semua ya. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD ya. Kemudian nanti kalian akan mendiskusikan di sini seperti gambar yang ini ya. Ada penerapan gotong royong antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, itu yang kalian analisis. Ada apa enggak perbedaannya? Nah, kemudian diperhatikan dulu gambar-gambar tersebut. Ada yang ini yang dulu, ada dua gambar yang Bu Guru udah siapkan. Kemudian yang sekarang. Ada apa enggak perbedaannya? Di LKPD juga sudah ada ya. Di LKPD sudah Bu Guru siapkan. Kemudian, nah ini
ada beberapa pertanyaan setelah kalian mendapatkan LKP tersebut, ada beberapa pertanyaan mendasar di sana ya. Ada beberapa pertanyaan mendasar. Dari beberapa gambar di atas, berilah pandangan atau hasil analisis yang bisa disampaikan bersama anggota kelompokmu. Nomor 2, setelah mengamati gambar tersebut, apa permasalahan yang terjadi? Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sikap gotong royong mulai memudar di lingkungan sekitar kita? Yang keempat, menurut kalian, kenapa masalah tersebut harus segera diatasi? Nomor 5, apa solusi yang bisa kalian berikan? Nah, jadi dari LKPD itu silahkan kalian menganalisis, silahkan kalian mendiskusikan sama teman kelompok yang ada di kelompok masing-masing itu. Kemudian kalian berdiskusi apa permasalahannya. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan bisa jadi seperti itu. Kemudian kenapa masalah tersebut harus kita atasi. Nah, silahkan kalian bisa menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan pemahamannya begitu. Kemudian apa solusi yang bisa kalian berikan? Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua ya? Oke, kalau paham semua silahkan kalian diskusikan sama teman kelompoknya. Boleh kalian membuat desain nanti ya, membuat desain presentasinya, boleh dalam bentuk komik, poster, infografis, PowerPoint ataupun yang lainnya, ya. Itu boleh kalian menggunakan. Boleh juga kalian menggunakan kertas karton yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Oke, silakan kalian diskusikan sama teman kelompok masing-masing dulu. Kemudian kalian siapkan juga untuk diskusinya dulu. Pakai pulpennya? Mana pulpennya? Ada? Oke, ada yang bisa dibantu? Ada yang belum dipahami? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah. Sudah jelas ya? Ada yang belum dipahami? Nah, jadi nanti ini silahkan dianalisis dulu, diperhatikan dulu, disimak dulu ada enggak perbedaan antara yang dulu dan yang sekarang. Kemudian nanti dianalisis seperti apa pemahaman kalian. Apa masalahnya, kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, kemudian kenapa masalah tersebut diselesaikan, kemudian apa solusi bisa diberikan. Nah, nanti boleh kalian membuat poster atau PowerPoint. Ini kelompok ini mau pakai apa? PowerPoint. Oke, silakan bekerja di laptopnya. Dari yang lain lah. Sudah jadi. Mana dia PowerPoint sudah? Ada kesulitan di kerjaan sama-sama ya, dikerjakan sama-sama. Oke. 21? Oh, masih lama ya. Penerapan gotong royong. Kakak jelasin ya, Dek. Ini kelompok 3 ya. Oke. Oke, udah bagus ya. Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Oke, silakan kerjakannya. Pakai PowerPoint ya. Oke. Nih. Oke. Dilanjutkan diskusinya. Ada yang mau dibantu? Paham? Oke. Ini bagaimana kelompoknya ini? Kelompok 4 ya? Mau bentuk apa? Membuat apa ini? Poster? Poster. Oke, poster keren ya. Sudah paham tapi ya? Paham. Oke, alhamdulillah. Ini sedang. Oke, keren. Lanjut, semangat ya. Ya, Bu. Ini bikin apa? Poster tuh apa? Poster. Poster. Oke. 4 orang ya. Ada sendelanya, gue.
Oke, keren. Pisau deh. Buat gua pisau. Sama dia. Oke, ini ada kesulitan. Mau buat apa ini? Proses desain. Desain ya. Mau bikin desain infografis? Poster? Oke, dah poster ya. Oke, keren. Semangat ya. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya dulu. Tadi Suman Semangat ya. ya Bu. Sama dia. Oke, ini ada kesulitan. Mau buat apa ini? Desain ya. Mau bikin desain infografis? Poster? Oke, poster ya. Oke, keren. Semangat ya. Silakan diskusikan sama kelompoknya itu. Oke, cukup ya. Siap, terima kasih ya. Bentar. Iya kan? Sudah dulu. Begini, sekarang itu sudah proses presentasi ya. Yang presentasi itu kelompoknya. Pemitan. Cewek yang besar. Minta berusaha itu kan bukannya sama ini. Dia ada pause ini dia pause dulu. Pause ya. Baru nggak? Kenapa dia pas semua ini? Pause. Sini balik. Ini. Dapat apa ini? Ini. Posternya. Kenapa batu ya? Gue presentasi. Oke. Nyala tadi, nyala. Ganti. Terus buka dulu bisa Hero
kami. Sikanya kita na baru kembali. Woi. Kami dari jalan yang terkenal. Hukum tu. Guru sudah memantau, sudah mengontrol masing-masing kelompok. Alhamdulillah tugasnya sudah jadi. Jadi sekarang tuh adalah tahapan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, kelompok siapa yang siap ini? Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok siapa yang siap dulu untuk presentasi? Angkat tangan. Yang mana? Oke, kelompoknya Patan sama Zarafatul ya. Oke, luar biasa. Kita kasih hapus dulu dong. Oke. Atau begini, untuk lebih semangatnya ya, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Bagaimana? Setuju apa enggak? Oke, kalau Bu Guru bilang tepuk 1, maka tepuk 1 kalian bilang yes. Ya, yes. Tepuk 2, oke. Pas bilang tepuk 2, oke. Kelompok 3, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tepuk 4, siap. Semangat lagi. Konsentrasi. Oke, tepuk 4, konsentrasi. Kelompok 5, siap benar ya. Setelah tadi Bu Guru mengontrol, melihat masing-masing kelompok, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah siap ya, sudah selesai ya. Sudah selesai kan semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang ini kita akan masuk ke tahapan presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang siap presentasi untuk hari ini? Oke, kelompok Patan sama kelompok Zara ya. Berarti luar biasa ya. Kasih hapus dulu dong. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita lihat teman-temannya untuk presentasi depan, kita ice breaking dulu. Setuju apa enggak? Oke, luar biasa. Nah, kita ice breakingnya sederhana saja ya. Pas Bu Guru bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Jadi simak. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa dipahami? Oke, kita ice breaking dulu sebelum temannya presentasi ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, sudah semangat ya? Oke, sekarang itu kita persilahkan kepada kelompok 3. Berarti ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompoknya Zarafatul maju ke depan, enggak apa-apa berlima. Tar dulu. Oke ya, perhatikan dulu semuanya. Alhamdulillah di depan ini adalah kelompok 3 yang akan presentasi dari hasil tugas kelompoknya. Waktu depan kami persilahkan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik Bu Guru, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang gotong royong. Nah, sebelum kami presentasi di sini kami akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Perkenalkan, saya Zarafatul Kolbi selaku moderator. Saya Purhandini selaku pematerinya.
Saya Divani Alamanda selaku pemateri. Saya Patan Muhammad Al-Hatami Yusuf sebagai pemateri. Saya Muhammad Syihab Az-Zuhri sebagai pemateri. Materi semua. Baik teman-teman, langsung saja tanpa membuang waktu. Di sini kami akan langsung mempresentasikan. Oh, mohon maaf sebelumnya, di sini saya bentar, akan bentar, Dika. kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jangan dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai pemateri. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan penerapan gotong royong pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Oke, yang pertama apa sih itu gotong royong? Gotong royong dalam KBBI diartikan sebagai bekerja sama atau tolong menolong. Astagfirullah. Oke, saya akan menjelaskan pengertian gotong royong. Dalam KBBI, istilah gotong royong diartikan sebagai bekerja sama bersama-sama atau tolong menolong atau bantu membantu. Gotong royong adalah suatu bekerja sama antar individu kelompok dengan kelompok dan antar kelompok yang saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama dan bertujuan untuk memperlancar kerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Yang paling depan cewek. Ada beberapa hal Ada depan, yang ya? mempengaruhi gotong Yang royong. depan. Mempengaruhi gotong royong di dalam masyarakat pada sekarang ini. Di antaranya Oke, dari gambar soal yang tadi, kita mengetahui bahwa budaya gotong royong pada zaman sekarang dan dahulu itu sangat berbeda. Kayak 180 derajat sangat berbeda. Seperti yang kita tahu, kalau zaman dahulu itu gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama tanpa memperdulikan rasa gengsi atau hal yang lainnya. Sedangkan pada zaman sekarang itu gotong royong itu perlahan-lahan sudah mulai memudar di lingkungan kita, terutama dikarenanya arus perkembangan zaman, kesibukan masing-masing individu sehingga kadang-kadang tidak bisa ikut serta dalam gotong royong yang diadakan di lingkungannya. Menurut saya hal atau apa itu nomor yang mempengaruhi gotong royong pada zaman sekarang ini yaitu image dan gengsi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sekarang, orang-orang itu kayak lebih mengutamakan image-nya, kayak gue sih nggak cocok atau saya nggak mau melakukan seperti ini. Soalnya kan saya sebagai ini gitu. Terutama untuk orang-orang yang jabatannya lebih tinggi gitu. Oke, faktor lain terjadi yang pertama munculnya rasa malas. Nah, seperti yang kita tahu pasti rasa malas ini terjadi pada diri kita semuanya ya. Bukan hanya perorangan. Rasa malas ini pun terjadi karena beberapa hal, seperti kayak tidak mau bergerak atau ada permasalahan dalam dia dengan orang lain. Yang kedua, kesibukan masyarakat. Seperti yang kita tahu sekarang ini sangat banyak sekali pekerjaan yang dilakukan sehingga masyarakat tersebut tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Yang ketiga, modernisasi atau mementingkan diri sendiri. Nah, sebenarnya sifat ini yang harus kita hilangkan dalam diri kita, yaitu mementingkan diri sendiri. Karena kenapa? Kita juga sebagai manusia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kenapa? Karena kita ini sebagai makhluk sosial. Jadi orang-orang membutuhkan kita, juga kita membutuhkan orang lain. Yang keempat, rasa kebersamaan yang mulai menurun. Atau dalam bahasa kerennya sekarang itu chemistry-nya itu udah nggak ada. Padahal sama-sama desa. Nah, apalagi sama-sama desa, kadang sama tetangga pun kita jarang melakukan gotong royong untuk membersihkan suatu lingkungan, contohnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai perbedaan gotong royong pada zaman dulu dan zaman sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tuh reaksi buat nulis. 1, 2,
dari depan kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan agar gotong royong ini tidak meluntur. Tidak luntur ya. Nah, melunturnya budaya gotong royong harus diatasi karena budaya gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan, mengurangi perselisihan, dan terus menjalin tali silaturahmi antara masyarakat. Serta gotong royong juga dapat membantu kita buat mengurangi beban agar lebih ringan. Nah, kenapa gotong royong ini kenapa budaya gotong royong ini Tidak apa lihat aja dan lanjut pertanyaan jasa yang ada lama. Lanjut pertanyaan. Zara biar cepat. Ada pertanyaan moderator. Biar Ya, di belakangnya gini aja sibuk. Sibuk dulu sebentar. jadi dia pulang. Ayo jangan lupa. Oke. 1, 2, 3. Baik teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai materi gotong royong. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang berkaitan yang kami diskusikan. Silahkan, kami persilahkan. Oke, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Oke, namanya siapa dulu? Nama saya Erlina Nikartiana. Oke, silakan. Pertanyaannya, gimana kalau di sekitar lingkungan itu tidak terdapat yang tidak ada yang mau ikut serta dalam gotong royong? Gimana solusinya jika tidak ada yang mau bergotong royong? Oke, bisa dipahami pertanyaan namanya? Bagaimana jika di lingkungan kita tidak ada yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong? Bagaimana solusi kita? Solusi Anda? Oke, silakan, bisa dipahami pertanyaannya? Oke, silakan ditanggapi dulu. Oke, siapa ada boleh. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Gimana kalau di lingkungan tersebut tidak ada orang yang mau ikut serta dalam gotong royong? Nah, makanya di sini menurut kelompok kami sesuai yang kami presentasikan tadi bahwa solusi untuk mengatasi melunturnya gotong royong itu adalah membuat organisasi dan sosialisasi atau interaksi dengan banyak orang. Contohnya misalkan di lingkungan tempat tinggal saya, di sana kami membuat forum yang isinya pemuda-pemudi. Nah, di sana kita berdiskusi mengenai gimana sih untuk memajukan lingkungan kita. Salah satunya kami mengagendakan bersih-bersih yang kami laksanakan 1 kali atau 2 kali dalam sebulan. Mungkin saran dari kelompok kami bisa melakukan atau membentuk suatu organisasi dalam hal tersebut. Apakah sudah jelas? Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin silakan. Silakan, mungkin teman-teman ada yang belum puas dan mau bertanya, kami silakan. Oke, silakan. Namanya siapa dulu? Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 atas nama Dwi Rizka Aini akan bertanya apa sih dampak negatif jika tidak terjadinya gotong royong? Oke, Bu Guru ulangi ya, apa dampak negatif jika kita tidak mendapatkan gotong royong? Dampak negatif dari tidak mau melakukan gotong royong tersebut, apa dampak negatifnya? Kira-kira ada kan enggak? Ayo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa sih dampak negatif jika tidak terjadinya gotong royong? Yang pertama, rasa kebersamaan kita dengan orang lain itu memudar. Kayak yang dulunya kita sering bersama-sama, jadinya kayak sekarang lebih ke individualis. Yang kedua, dengan kita tidak melaksanakan gotong royong, kita jadi tidak saling mengenal antar kita dengan yang lain. Nah kan jadi gotong royong itu kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa saling di sana kita bisa kenalan, berbagi informasi atau pengalaman kita. Jadi
Mungkin itu saja dampak negatifnya jika tidak adanya atau dampak negatifnya dari gotong royong. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan. Tambahannya mungkin organisasi itu lebih berat. Lebih berat kalau kita tidak ada ya. Ya. Oke. Artinya tadi kalau kita tidak bekerjasama itu kan mungkin berat beban kita ya. Itu dampak negatifnya. Karena sendirian tidak percaya. Oke, sudah ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Oke, silakan ditutup dulu. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 3 undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita sama-sama menyaksikan presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompoknya Zalafatul Kolbi dan juga Kota dan teman-temannya. Oke, sekarang itu kita akan persilahkan lagi ke kelompok yang lain yang akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ada yang mau maju? Silakan. Oke, luar biasa. Ayo silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang gotong royong. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Saya atas nama Lalu Miftahul Hudas sebagai moderator, dan di samping saya atas nama Galang Febrian. Selanjutnya Baik Mailin Amelia Sari. Selanjutnya Halimatus Sadiah, dan yang terakhir sebagai notulen yaitu Erlina Nita Arpiana. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Materi pertama Kasih pegang Esa. Baik. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya gotong royong. Beberapa faktor yang menyebabkan degradasi budaya gotong royong yaitu adalah sebagai individualisme, liberalisme, dan egoisme. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral atau politik sosial yang meningkatkan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Liberalisme merupakan sebuah pandangan politik atau moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Dan egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri saja. Ya, cuma itu. Oke, lanjut temannya yang sebelahnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, di mana mengapa masalah tersebut harus segera diatasi. Karena melunturnya budaya gotong royong dapat diatasi harus diatasi karena budaya gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan mengurangi perselisihan dan terus menjalin tali silaturahmi antar masyarakat. Baik, di sini akan pemateri yang ketiga. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebagai pemateri yang ketiga, di sini saya akan membahas mengenai solusi. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dalam upaya meningkatkan budaya gotong royong, masyarakat bisa melakukan beberapa hal seperti berorganisasi dan sosialisasi atau interaksi dengan banyak orang. Lalu, bagaimana sih penerapan berorganisasi itu? Nah, berorganisasi dilakukan untuk masyarakat agar lebih dekat dengan sekitar dan secara tidak langsung dapat memupuk sifat kepedulian antar sesama. Organisasi ini bisa dilakukan dengan cara apa saja dan di mana saja. Yang kedua, yaitu dengan sosialisasi atau interaksi dengan banyak orang. Sosialisasi ini dapat menumbuhkan kembali sikap dan sifat gotong royong. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sosialisasi kita bisa mengetahui bagaimana sih keadaan orang-orang sekitar kita, baik senang maupun susah. Kita dapat sharing berbagai masalah dan tidak sedikit dari kita pasti muncul rasa iba dan rasa ingin membantunya. Oke, kesimpulan ya. Oke, kesimpulan dari beberapa
beberapa pembahasan tadi, yaitu gotong royong tidak bisa dilakukan secara pribadi atau dengan diri sendiri. Gotong royong mengajari kita untuk menumbuhkan bekerja sama dengan orang lain dan mempererat persatuan antar manusia. Jadi jangan kita biarkan sikap gotong royong ini hilang begitu saja. Oke, sudah? Oke, selanjutnya atas semua materi yang telah disampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, perhatikan dulu ya. Tadi sudah kita menyaksikan sama-sama hasil dari presentasi teman-teman yang sudah luar biasa sekali. Ada dalam bentuk PowerPoint, ada yang dalam bentuk poster juga tadi ya. Itu luar biasa sekali ya, sudah maksimal, sudah sangat bagus menurut guru. Alhamdulillah ya, kalian bisa memahami, bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah sekarang gitu ya, karena kita sudah tadi sudah guru kasih materi, sudah presentasi juga gitu ya. Kita berada dalam tahapan refleksi. Apa sih refleksi itu? Merefleksikan diri, menyadari kira-kira apa sih yang belum gitu, kira-kira nanya di sini sudah berguru tampilkan gitu ya, ada refleksi siswa yang diperhatikan adalah bagian refleksi siswa. Nah di sini saya akan menjawab di sticky note ya, udah guru siapkan sticky note-nya. Sudah guru siapkan sticky note-nya. Nanti kalian akan menjawab akan memberikan refleksi sendiri gitu ya, tentang apakah sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang belum dipahami, kemudian apa yang diperbaiki mungkin kira-kira menurut kalian ke depan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Kita dulu ya, silakan ditulis, nanti tempel di papan. Di sini ditempel ya. Jadi boleh kalian berkreasi, boleh kalian menyampaikan apapun itu terkait dengan refleksi masing-masing. Jadi refleksi Bunda sama ini pasti berbeda. Oke? Bisa dipahami? Oke, Ibu bagikan dulu sticky note-nya. Silakan ditulis ya. Refleksikan dirinya dulu gitu. Kira-kira apa yang belum, apa yang akan, dan apa gimana kebaikan ke depan. Nanti ditempel ke depan ya. Ditempel di papan tulis nanti refleksinya. Oke. Ada 3 ini, silakan. Satu ya. Silakan dituliskan dulu. Kemudian pada saat nanti Bu Guru memberikan kode, baru kalian menempelkan di depan. Ya, jadi pahami? Oke, silakan ditulis dulu. Ya. Tinggal sedikit. Ini pernah doang, sudah sangat baik. Kemudian tetap semangat ya. Mau gambar apa pun sana boleh. Oke, sudah? Nah, teman. Silakan diberikan tanggapan refleksinya gitu. Oke. Boleh dalam bentuk emoticon atau apa yang lain. Sudah? Oke, dalam hitungan 3 ya, kalian maju ke depan untuk menempelkannya. 1, 2, 3. Sudah selesai semuanya? Hitungan 3, Bu Guru hitung ya. Kalian langsung menempelkan di papan tulis. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan, menempelkan. Ya, boleh di atas, semuanya papan yang sebelumnya ya. Baik, luar biasa.
Oke, nah kita perhatikan refleksi kalian ya hari ini alhamdulillah sangat-sangat positif ya, sangat baik gitu alhamdulillah ya. Nah jadi kita sudah di tahap akhir ya. Kalian sudah merefleksikan sudah melakukan refleksinya, sudah merefleksikan dirinya. Nah sekarang itu beberapa diingatkan minggu depan itu kita akan lanjut masih tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika tentang keanekaragaman gitu ya. Keanekaragaman bangsa Indonesia gitu, artinya bangsa kita bisa beragam ya, dari segi budaya, adat istiadat, ras, suku, bangsa tapi yang lainnya, bangsa kita bedanya. Jadi nanti itu materi kita minggu depan tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk lebih barokahnya marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.